Telak, Egy Sujana dipermalukan Danjen Kopassus. Tidak bisa seenak udahnya siapapun, apalagi orang sipil seperti Egy Sujana, berbangga hati memakai baret, pakai jaket loreng, karena mentang-mentang sudah diangkat menjadi penasihat Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Bukan dari keluarga militer, bukan dari keluarga Kopassus. Oke lah, mau jadi penasihat mungkin dalam bidang hukum. Tapi lihat-lihat dulu dong. Ini Egy ini berbahaya. Pertama, seringkali ingin membuat makar pada pemerintah. Ingin menggerakkan orang jihad atas agama yang dia pahami. Agama yang dia manfaatkan untuk mengganggu pemerintah. Beberapa hari yang lalu, Egy Sujana berpenampilan ponggah luar biasa. Ia berpakaian ala Kopassus lengkap dengan topi merah dan jaket loreng. Menurut Egy, dia telah dilantik sebagai penasehat di Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau FKKPBM. Jelas penampilan dan pernyataan Egy Sujana sebagai bagian dari warga Baret Merah atau sebutan bagi seorang tentara nasional Indonesia atau TNI Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini sontak menjadi pembicaraan publik. Publik bertanya-tanya apa iya Egy Sujana yang dikenal sosok kontroversial itu menjadi bagian dari Purnawaran Baret Merah tidak salah. Bukankah selama ini Egy adalah sosok yang anti pemerintah sedangkan Baret Merah adalah institusi resmi negara? Lalu kenapa institusi Baret Merah diseret ke dunia politik? Akhirnya kegelisahan publik dijawab dengan lantang oleh Danjen Kopassus Maijen TNI Teguh Muji Angkasa yang tegas menyebut bahwa Egy Sujana bukan bagian dari warga Baret Merah. Teguh menyatakan Egy sama sekali tidak pernah ada kontribusi kepada satuan Kopassus. Teguh menuturkan bahwa Kopassus tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Menurut Teguh, setiap Danjen Kopassus mempunyai tanggung jawab sebagai pembina Korps Baret Merah. Adapun yang dimaksud warga Korps Baret Merah adalah seluruh prajurit Kopassus naik yang masih dinas aktif maupun yang sudah purnawirawan. Klarifikasi Danjen Kopassus ini jelas mempermalukan Egy Sujana. Ia yang gagah dan merasa bangga menjadi bagian dari Korps Baret Merah lengkap dengan topi dan jaket tiba-tiba disangkal di muka umum bahwa Egy bukan bagian dari Korps Baret Merah. Aduh. Klarifikasi dengan Kopassus ini membuat harga diri Egy Sujana nyungsep. Kepogahannya semakin terbanting ketika Danjen Kopassus mengatakan bahwa Egy tidak berkontribusi ataupun kepada satuan Kopassus, dan ini memang sangat benar. Secara logika memang tidak mungkin Egy Sujana menjadi bagian dari Korps Baret Merah. Alasannya jelas, kendati pun hanya untuk purnawirawan, Egy tidak berhak menjadi anggota Korps Baret Merah apalagi penasehat. Karena hanya mereka yang pernah aktif menjadi anggota Baret Merah yang berhak masuk dalam Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah atau FKKPBM. Apalagi Danjen Kopassus juga menegaskan bahwa yang menjadi penasehat FKKPBM adalah setiap Danjen Kopassus dan bukan seorang Egy Sujana. Saya tidak membayangkan bagaimana malunya Egy Sujana disangkal di muka umum bahwa ia bukanlah keluarga Purnawirawan Baret Merah. Malunya mungkin sampai ke ubun-ubun, tetapi mungkin saja Egy Sujana malunya sudah hilang sehingga dia masih berdalih bahwa ia akan mengeluarkan konstruksi hukum soal keberadaan dirinya sebagai penasehat Baret Merah. Pernyataannya adalah kenapa Egy Sujana pamer baret merah dan jaket Kopassusnya. Egy sedang menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah sosok yang dekat dengan tentara. Tak tanggung-tanggung, Egy dekat dengan korps tentara paling inti, paling kuat dan paling istimewa, dan korps itu adalah Kopassus. Egy yakin dengan menunjukkan bahwa dia ada di jantung Kopassus sebagai penasehat, anggota TNI yang lain yang marah kepadanya akibat ia menyemprot kasat TNI Angkatan Darat terkait Tuhan bukan orang Arab perlu berpikir 1000 kali. Egy Sujana menggunakan topi Baret Merah dan jaket Kopassus itu untuk unjuk gigi sekaligus agar mengirim sinyal kepada polisi dan para musuhnya bahwa ia mempunyai backing yang kuat.